Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al ulama warasatul anbiya, para kiai punyai, ustaz ustadzah, dai daiyah, mubaligh mubalighah, para guru agama yang saya hormati, serta para tokoh, analis, pengamat, para dosen, para guru, petani, peternak, pedagang, jasa, hingga semua manusia yang berkolaborasi dengan pekerjaannya sesuai bidangnya masing-masing yang selalu saya hormati, serta yang non-muslim yang saya hormati pula. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya masih bisa menyempatkan untuk berdakwah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW hingga besok yaumil kiamah kita dapat syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad SAW. Jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga menjauh pelosok daerah Nusantara Indonesia, bersama YouTuber saya Tumiran Handoko. Jangan lupa subscribe. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mengingatkan kita pada tokoh yang bernama Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar, kalau di dalam cerita Wali Songo terjadi pertempuran antara Syekh Siti Jenar dengan Sunan Kalijogo yang kemudian dimenangkan oleh para wali. Beliau ternyata darahnya putih, menandakan kesucian. Tetapi dalam hal ini Syekh Siti Jenar pernah bertemu dengan Sabdo Palon. Saya ungkap pada kesempatan ini. Pertemuan Syekh Siti Jenar dengan Sabdo Palon, sebenarnya Syekh Siti Jenar ini mau mencari jati dirinya, bertemu tokoh yang bernama Sabdo Palon. Apa yang dirasakan ketika bertemu dengan Sabdo Palon? Kedua tokoh ini kemudian berbicara, bincang-bincang secara hati, bicara secara pengalaman keilmuan, terutama di bidang keyakinan masing-masing, di bidang akidah. Terutama Syekh Siti Jenar menerangkan, ikuti saya Sabdo Palon, kita mau ketemu Tuhan kita, ketemu Yang Maha Kuasa. Dengan sujud sejenak, kemudian setelah itu Sabdo Palon berkata kepada Syekh Siti Jenar, sujud sejenak, apakah mungkin tenang akan bertemu dengan yang kau sembah, sedangkan kamu coba ikuti saya. Mengikuti Sabdo Palon, kemudian Sabdo Palon duduk bersila lama sekali. Kemudian Syekh Siti Jenar seperti rogo sukmonya dia keluar. Dia seperti berjalan-jalan di atas udara. Di alam kesadarannya hilang. Hampir antara raga dan sukma hampir tidak bisa ketemu. Kemudian Sabdo Palon berkata kepada Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar, bangunlah. Maka bangunlah Syekh Siti Jenar, karena dibangunkan oleh orang yang disebut-sebut sebagai orang yang linuwe, yaitu Sabdo Palon. Syekh Siti Jenar menceritakan semua apa yang dialami, yang baru saja dialami ketika dia komunikasi dengan Sabdo Palon. Syekh Siti Jenar merasakan ketenangan, merasakan adem anyepnya batinnya, karena bisa berkomunikasi dan bercerita, bermusyawarah dengan Sabdo Palon. Kemudian Sabdo Palon berkata, bagaimana, apa yang kau rasakan wahai Kanjeng Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar berkata kepada Sabdo Palon, aku diingatkan oleh Tuhanku, aku diingatkan sing gawe urip, sing gawe jagat.
Dadi wong kuwi aja rumangsa pinter. Sak pinter-pintere wong isih ana sing sak dhuwure pinter. Sak ngerti-ngertine wong isih ana sing luwih ngerti. Sak cerdas-cerdase wong isih ana sing luwih cerdas. Mula aja gampang-gampang rumangsa ilmumu luwih komplit lan gampang nyepelekne marang wong. Setelah itu Syekh Siti Jenar ada perasaan, oh iya, berarti aku hidup di Jawa ini harus menghormati kaitannya dengan orang Jawa. Tetapi masalah keyakinan adalah urusan masing-masing. Setelah itu Syekh Siti Jenar menawarkan ke Sabto Palon, bolehkah Begawan saya jadi muridmu? Begawan Sabto Palon berkata, tidak usah kau jadi muridku. Yakini apa yang kau yakini, biarlah aku meyakini apa yang aku yakini. Artinya apa? Hidup di alam Indonesia, di negara Nusantara Indonesia yang penuh dengan liku-liku kehidupan ini, kita adalah saling menghormati sesama akidah maupun beda akidah. Hidup akan tenang, hidup akan nyaman, dan hidup akan mengalami suatu keenakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sakniki gambile nopo jenengan ngetok pring kulinane nganggo gaji nggih damel gaji, kulinane gawe papak nggih damel papak. Coba kita lihat rumah-rumah yang ada di Sumatera Barat, ciri khasnya adalah rumah gadang orang Padang. Seumpama dipaksakan untuk diterapkan di Jawa Timur, pasti orang Jawa Timur pun akan kaget. Begitu juga rumah limasan atau joglo apabila dipaksakan terhadap orang Padang pun akan ternganga terheran-heran. Jadi dadi nopo kulinane mawon, kulinane awake dhewe ini nopo ngoten mawon penak. Jenengan mau ngambil rumput di sawah, kulinane nganggo cengkrong gitu susruk lewat bawah carinya rumput. Kulinane nganggo pecok, gawar gede babat, pakai yang babat. Atau kulinane pakai sabit yang berbau turi kayak Madura, pakai itu. Atau yang berbau kayak Malangan, buatan Malangan, pakai yang Malangan. Atau yang buatan Tulungagungan, Litaran, Kedirinan, pakai itu. Atau yang dari Ndawe Kudus, pakai ya. Maka dalam hal ini adalah kita saling menempatkan diri sesuai dengan apa yang kita tempati. Memang kulon panjenengan iku makome teng pedagang, ampun ngaruh-ngaruh dadi makom sing jasa. Ya makome jasa, ampun ngaruh-ngaruh sekali-kali makome makom liyane jasa. Misalnya peneliti. Boleh semua di kemampuan itu boleh, tetapi lihat faktor wadah. Pusaka niku lek dereng wadahe yo ora dadi. Tapi lek duwe pusaka kok wadahe cocok dadi. Jadi ada orang berpikir daya khayalnya terlalu tinggi, bercita-cita lebih tinggi, kemudian tidak nyampe. Yang terjadi ya jatuhlah orang itu. Karena apa? Cita-citanya terlalu tinggi. Boleh kita bercita-cita, berangan-angan, berimajinasi, tetapi jangan sampai imajinasi kita terlalu berlebihan, cita-cita kita terlalu berlebihan. Boleh bercita-cita. Apakah mungkin orang lahir membawa mobil, lahir dalam keadaan bersama mobil, lahir dalam keadaan membawa harta karun, harta benda, Mas Bidis Rojobrono? Tidak mungkin. Sebab orang tua kan berdoanya Robbi najini minal qaumidz dzalimin, ya Allah Gusti paringono putra putri kang soleh dan solehah. Ini kunci. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mari
kita renungkan hakikat hidup di dalam kehidupan, hakikat hidup untuk hidup, dan hidup setelah kehidupan. Insya Allah kita akan berkah, insya Allah kita akan belajar dari pola pikir Syekh Siti Jenar yang akhirnya tadi meramu, berarti menjadi ajaraning diri sing harusnya murite urung diwenehi ajaran makhrajul huruf, cara ngajine durung wayahe makhrajul huruf, isih alif batak sak jim hakok dan sebagainya, dipaksakan untuk menghatamkan Al-Quran. Ini porsinya belum waktunya, kecuali kalau memang manusia itu punya kelebihan, yaitu kelebihannya adalah punya kelebihan yang luar biasa, punya kecerdasan yang luar biasa, daya pikir hafalan kedobiban yang luar biasa, subhanallah, monggo. Tetapi harus kita ingat, seharusnya kita jadi manusia, memanusiakan orang lain. Jadi manusia, jangan sombong di atas kesombongan. Jadi manusia, uang nih uang. Jadi manusia, kita harus ikut berguru kepada orang yang belum kita gurui selama positif, dan kita wajib berguru dengan estafet dari guru sana, dari kiai, ulama sana, dari dosen sana. Untuk apa? Untuk mencari hakikat ilmu yang cocok untuk diri kita dan untuk diamalkan pada sesama. Syekh Siti Jenar, bagaimanapun juga beliau adalah seorang ulama. Ada yang mengatakan Syekh Tanah Abang, ada yang mengatakan beliau yang memunculkan ajaran manunggaling kawula lan Gusti. Tetapi hakikatnya adalah beliau bertujuan baik, tapi cara penerapannya yang seharusnya diteliti dulu. Ini untuk porsi TK, ini untuk porsi SD atau MI, ini untuk porsi MTS atau SMP, ini untuk porsi aliyah atau SMU, SMK, ini porsi untuk perguruan tinggi, apakah untuk umum? Ini harus kita teliti sedemikian rupa, sehingga suatu saat kita tidak salah menerapkan. Jangan sampai pemahaman Syekh Siti Jenar menjadikan kita pusing tujuh keliling, tetapi sebenarnya hakikatnya adalah itu penerapannya yang harus perlu diteliti. Kepada siapa diberikan, sudah waktunya apa tidak? Seperti sebagaimana tadi pertemuan Syekh Siti Jenar dengan Sabdo Palon yang menimbulkan saling ingat mengingatkan, saling introspeksi, dan saling tegur menegur. Insya Allah ada hikmahnya di balik itu kalau kita saling iktibar sebagai pelajaran hidup di dalam kehidupan. Pelajaran dari Syekh Siti Jenar tadi menimbulkan hakikat kemauan kita untuk tetap belajar menuju keilmuan yang hakiki. Insya Allah jangan sampai kita belajar ilmu dari TK langsung meloncat ke perguruan tinggi. Kita teliti dari dasar. Rasulullah Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul, beliau juga mengenal ilmu syariat. Puasa, beliau juga puasa Ramadan, puasa wajib. Zakat, beliau juga zakat. Menjalankan sholat, mendirikan sholat, beliau juga menjalankan sholat 5 waktu. Juga bersama-sama dengan masyarakat dan berjamaah melalui sholat. Beliau juga menjalankan haji di tanah suci. Yang belum buat haji, berdoa, mudah-mudahan ada jalan menuju ke sana. Jangan memaksakan diri yang waktunya belum diwaktu-waktukan, yang harusnya belum sampai diharus-haruskan. Pelajaran dari Syekh Siti Jenar untuk mengamalkan ilmu sesuai dengan porsinya, jangan sampai salah untuk menerapkan keilmuan kepada orang lain. Untuk kelas yang berilmu pengertian atau sudah mampu, mungkin paham apa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Tapi bagi mereka yang belum mampu, maka akan justru mendobrak hati nurani yang menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Mari kita belajar bersama-sama untuk syiiran bersama-sama. Ya Rasulullah salamun alaik
Ya Rabbi asani wa daraji atfatayaji rotal alamin ya uhailal judi wal karam. Eling-eling sira manusa ngelingono anggonmu ngaji mumpung turung katekanan malaikat jurupati klabang kores kala jengking klabang geni gunting geni rantai geni koto geni cawisane wong durhaka. Insyaallah kita jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Tasdik Wijoatiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga nun pelosok daerah Nusantara Indonesia. Bersama YouTuber Tumilan Handoko, subscribe. Bila taufik wal hidayah, wabiridho wa inayah, ihdinas siratal mustaqim. Sekali berikan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.